Musim haji telah dimulai. Umat Islam berangkat dari tanah air menuju tanah suci, meninggalkan rumahnya menuju rumah Allah. Mereka hendak melakukan ibadah haji. Mereka yang berangkat ke tanah suci pastilah sudah mempelajari manasik haji, yakni mempelajari bagaimana menjalankan ritual haji secara lahir. Namun, tidak sedikit yang tidak mempelajari manasik tentang makna haji itu sendiri. Apakah makna yang terkandung di balik setiap ritual haji itu sendiri? Ada sebuah buku yang tepat untuk memahami makna-makna di balik setiap ritual haji. Buku yang ditulis oleh seorang sosiolog Iran sekaligus filosof bernama Ali Shariati berjudul Haji. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan Anda bisa membelinya sebagai bekal bagi Anda yang hendak melakukan ibadah haji di tahun depan dan tahun-tahun setelahnya. Dalam vlog kali ini saya hendak menjelaskan beberapa makna di antara beberapa ritual-ritual haji. Karena ini menjadi penting, sebab jika Anda hanya menjalankan ritual haji itu secara lahiriah, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menjadi seorang haji yang mabrur. Karena justru makna itulah yang menjadi utama dari ritual haji. Karena melalui ritual haji sebenarnya Allah ingin mengajarkan beberapa pelajaran-pelajaran penting untuk kemudian kita bawa pulang ke tanah air sehingga kita akan menjadi pribadi yang lebih baik di tanah air nantinya. Yang pertama adalah niat. Niat adalah sesuatu yang menentukan dalam setiap ibadah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu kata Rasul itu tergantung pada niatnya. Maka kita harus meluruskan niat kita ketika hendak berhaji. Kita misalnya jangan sampai tergelincir dalam berniat untuk haji agar mendapatkan gelar haji misalnya sebagai kebanggaan ketika pulang di tanah air nantinya. Atau juga kita misalnya berniat untuk mencium Hajar Aswad meskipun harus mencelakai orang-orang di sekitar kita. Atau juga misalnya kita berniat untuk tidak hanya berhaji sekali karena kita memiliki kelebihan harta ataupun banyak akses dan peluang untuk berhaji beberapa kali. Niat-niat yang seperti itu adalah niat-niat yang salah, yang tidak tulus. Karena justru ibadah haji hendak mengajarkan kepada Anda untuk menghilangkan ego, bukan justru memperbesar ego Anda. Niat berhaji beberapa kali yang artinya Anda akan mengambil kuota orang yang belum pernah berhaji, niat mencium Hajar Aswad dengan tak peduli mencelakai orang lain, atau niat berhaji untuk kebanggaan, itu adalah niat-niat yang justru hendak dihabisi dari diri Anda oleh Allah melalui ibadah haji. Ibadah haji mengajarkan kepada Anda untuk menghilangkan ego dan kesombongan Anda. Kemudian ketika sampai di Mekah, maka kita menggunakan pakaian ihram. Pakaian ihram adalah selembar kain putih yang kemudian dipakaikan ke tubuh, sebagaimana juga nanti kain kafan yang juga akan kita pakai ketika kita wafat nantinya. Pakaian adalah simbol identitas. Dari pakaian kita bisa menilai seseorang adalah orang Jawa atau non-Jawa misalnya. Seseorang adalah kaya atau miskin. Seseorang berpangkat atau tidak berpangkat. Pakaian menunjukkan identitas kita. Maka ketika kita haji, kita dituntut untuk menanggalkan seluruh pakaian itu dengan makna kita menanggalkan seluruh identitas-identitas yang menyebabkan kita bangga diri dan sombong. Pangkat kita tinggalkan, pakaian mahal kita tinggalkan, dan pakaian-pakaian yang bersifat menunjukkan identitas primordial kita tinggalkan. Kita kemudian memakai baju putih sama di antara kita semuanya. Tidak ada lagi orang kaya, orang berpangkat, presiden, pejabat, dan lain sebagainya. Kita bersatu padu dalam satu pakaian putih untuk menunjukkan bahwa kita kembali kepada kesucian. Kemudian ketika kita menggunakan pakaian ihram dan kita bertawaf, maka kita melihat Ka'bah. Ka'bah yang merupakan titik yang menjadi tujuan dari seluruh sujudnya umat Islam di seluruh dunia. Secara kasat mata, mungkin kita akan heran melihat Ka'bah. Hanya bangunan kubus. Tidak ada sentuhan arsitektur apapun di bagian luar maupun di bagian dalamnya. Justru melalui Ka'bah itu Allah hendak mengajarkan kepada kita bahwa laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa Anda andaikan dengan apapun. Ka'bah itu tidak perlu dibangun megah karena ia bukan menjadi simbol Allah di muka bumi. Ia hanyalah kiblat yang ditunjuk oleh Allah di muka bumi ini. Nilai mukjizatnya adalah karena ia ditunjuk oleh Allah, bukan pada bangunannya.
Sebagaimana tongkat Nabi Musa ketika dilempar ke laut dan membelah lautan, nilai mukjizatnya bukan pada tongkatnya, namun kepada suruhan Allah kepada Nabi Musa untuk melemparnya. Di sanalah nilai kemukjizatannya. Begitu pula bangunan Ka'bah, dia tidak menunjukkan Allah. Bahkan sebelumnya kiblat umat Islam bukanlah Ka'bah, melainkan Masjidil Aqsa. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu esa dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya, sedangkan kiblat yang ditunjuk oleh Allah bisa jadi berubah agar kita tidak mengkultuskan bangunan kiblat itu sendiri. Kemudian juga ketika kita bertawaf, maka kita diwajibkan untuk mengharmonikan langkah-langkah kita dengan orang-orang di sekitar kita. Melalui itu Allah hendak mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada lagi saya, Anda, dan dia. Yang ada hanyalah kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita melalui tawaf untuk saling membangun ukhuwah, rasa persaudaraan, rasa persatuan, dan rasa harmoni. Karena dengan itu kita akan menjadi umat yang kuat, dan itulah kehendak Allah kepada kita. Sedangkan dalam wukuf, maka kita hanyut dalam kesepian di tengah padang pasir untuk kemudian memikirkan bahwa kita ini siapa, berasal dari mana, dan mau kemana tujuan kita. Sebab seringkali kehidupan dunia dengan berbagai glamor materialismenya menyebabkan kita lupa akan asal kita dan tujuan kita, serta buat apa kita diciptakan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya tugas dari manusia dalam kehidupannya di dunia ini adalah mentransendenkan dirinya dari segala sesuatu yang bersifat materi. Kita harus menjaga jarak dengan segala sesuatu yang bersifat materi ini untuk tak fokus kepada sesuatu yang bersifat transenden, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan di akhirat kelak. Karena seringkali ornamen-ornamen yang bersifat materi di dunia ini membuat kita goyang dalam melihat tujuan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan di akhirat. Misalnya kecenderungan untuk menikmati tidur. Islam justru mengajarkan kepada kita untuk bangun di tengah malam, meninggalkan kenyamanan tidur untuk bersujud kepada Allah dalam salat tahajud. Begitu juga ketika orang berbondong-bondong untuk menjamin tidak pernah merasa lapar dalam kehidupannya, Islam mengajarkan kepada kita untuk berpuasa, merasakan lapar, karena itu penting bagi kita. Maka pada akhirnya haji utamanya adalah terletak pada makna yang terkandung di dalamnya. Jika kita berhaji tidak mendalami makna-makna itu, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang haji yang mabrur.